Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Selasa, tanggal 23 September 2025. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Pius atau yang dikenal juga dengan Padre Pio, seorang imam. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkat rahmat yang istimewa, Engkau telah memperkenankan Padre Pio, imammu, mengambil bagian dalam salib putramu. Melalui pelayanannya, Engkau membaharui karya-karya agung kerahimanmu. Semoga dengan bantuan doanya, kami selalu diikutsertakan dalam sengsara Kristus dan dibimbing dengan sukacita menuju kebangkitan dalam kemuliaan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat 19 sampai 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau. Tetapi Yesus menjawab, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama berkisah tentang Yesus yang diberitahu bahwa ibu dan saudara-saudaranya ingin bertemu dengan dia. Namun jawaban Yesus justru mengejutkan. Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus tidak menolak keluarganya, tetapi ia memperluas arti keluarga sejati. Keluarga yang dibangun bukan hanya oleh darah dan daging, melainkan oleh ketaatan pada kehendak Allah. Pada hari ini juga gereja merayakan peringatan Santo Padre Pio, seorang imam Fransiskan Kapusin yang terkenal dengan kesucian hidup, kesederhanaan, kerendahan hati, dan terutama kesetiaannya mendengarkan dan melakukan kehendak Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengajarkan bahwa menjadi muridnya tidak cukup hanya mengenal atau dekat secara fisik, tetapi harus hidup dalam relasi iman yang nyata, mendengar, merenungkan, dan melaksanakan sabda Allah. Padre Pio dikenal dengan stigmata atau luka-luka Kristus di tubuhnya. Doa yang mendalam
pelayanan pengakuan dosa yang panjang dan berjam-jam, dan hidup asketis. Namun, yang terpenting bukanlah karunia-karunia spektakuler itu, melainkan ketaatannya yang sederhana dan total kepada kehendak Allah. Ia sungguh menjadi saudara Yesus karena setia mendengarkan sabda dan melaksanakannya dalam kasih nyata kepada umat yang dilayani. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita pun dipanggil untuk menjadi anggota keluarga Allah yang sejati. Hal itu diwujudkan dalam mendengarkan firman Allah setiap hari, merenungkan sabda Allah dalam hati, dan kemudian melaksanakannya dalam kasih kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, hidup kita tidak hanya berhenti pada kesalehan pribadi, tetapi menjadi kesaksian nyata tentang kuasa sabda Allah yang hidup. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengundang kita masuk dalam keluarga Allah yang sejati, bukan karena hubungan darah, tetapi karena kesetiaan pada firman-Nya. Santo Padre Pio telah menunjukkan jalan itu melalui doa, penderitaan, dan pelayanan penuh kasih. Maka marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita terus memohon bantuan rahmat Allah agar kita pun selalu mampu melaksanakan sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita semakin layak disebut sebagai putra-putri, saudara-saudari dari Yesus itu sendiri. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.